everyone, balik lagi sama aku, Indira Filiana. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dalam tindakan etika dan komunikasi. Selamat datang di video pembelajaran tentang etika dan media, teman-teman. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku dan tindakan kita dalam berkomunikasi, teman-teman. Bersama saya, Indira Filiana, dalam 6 menit ke depan akan memandu kalian semua untuk menjelajahi etika dan hukum pada komunikasi. Yang pertama kita bahas yaitu ilmu komunikasi dari segi aspeknya, tujuannya, dan ruang lingkupnya. Nah, kira-kira apa aja sih ya teman-teman? Yang pertama kita bahas ke pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu mempelajari tentang berbagai aspek komunikasi, baik di antara individu maupun kelompok, serta verbal maupun non-verbal. Tujuannya untuk memahami dan menganalisis fenomena komunikasi guna meningkatkan kualitas produksi dari komunikasi, baik dalam konteks intrapersonal maupun organisasi. Lalu, selain itu ada etika dalam ilmu komunikasi. Jadi, yang kita bahas pertama yaitu prinsip-prinsip apa aja sih dalam etika komunikasi itu. Banyak sekali ya prinsip-prinsipnya dalam etika komunikasi yang bisa kita kembangkan. Kita bahas dulu nih, apa itu etika dalam komunikasi. Etika dalam komunikasi itu mencakup prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, penghormatan, dan juga empati. Etika itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik, menghindari konflik, dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang positif juga, teman-teman. Nah, yang ketiga, apa aja sih tantangan dalam etika komunikasi? Nah, kita akan bahas ya tantangan apa aja yang ada dalam etika komunikasi nih, teman-teman. Penasaran nggak sih? Banyak banget ya tantangan dalam etika komunikasi ini. Bisa kita bahas. Yang pertama, tantangan dalam etika komunikasi itu meliputi kesenjangan budaya, lalu ada juga kebebasan berekspresi, dan juga ada pengaruh dari media sosial. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk menjaga etika dalam berbagai konteks pada komunikasi kita nih, teman-teman. Yang keempat, ada etika dalam berbagai jenis komunikasi. Etika dalam komunikasi intrapersonal ada, dalam organisasi juga ada, dan di publik juga ada. Jadi, semua dalam komunikasi itu membutuhkan etika baik intrapersonal, komunikasi, dan juga publik. Etika dalam komunikasi intrapersonal melibatkan kejujuran, lalu ada penghormatan, serta empati. Dalam komunikasi organisasi ini penting untuk menjaga integritas, tanggung jawab, serta transparansi. Sementara itu, etika dalam komunikasi publik menekankan pada akurasi informasi dan juga menghindari manipulasi. Yang kelima, ada pergeseran etika. Nah, banyak sekali pergeseran etika yang terjadi di masyarakat. Nah, kira-kira apa aja sih ya? Banyak ya, bukan cuma di intrapersonal saja, tapi masyarakat juga ada. Di era modern ini terjadi pergeseran etika, terutama dengan perubahan teknologi dan pembaruan dari budayanya. Norma-norma kesopanan mulai luntur nih, dan perlu adanya adaptasi etika sesuai dengan perubahan ini. Selain itu ada etika profesi yang masuk ke materi ke-6. Apa sih etika profesi itu? Mungkin banyak yang belum tahu apa itu etika profesi ya, teman-teman. Etika profesi adalah seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan juga norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam konteks profesinya. Nah, jadi etika profesi itu semacam ya tujuannya tuh menjaga martabat dan kehormatan profesi, serta bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan dedikasi pada profesi tersebut. Yang ketujuh, ada aspek dan manfaat dari etika profesi. Kita tadi udah bahas ya apa itu etika profesi. Lalu kita lanjut ke bahas aspek serta manfaat dari etika profesi ini tipis-tipis ya, teman-teman. Jadi, aspek etika profesi meliputi kode etik, kepercayaan publik, dan juga tanggung jawab sosial nih. Selain itu, manfaatnya meningkatkan tanggung jawab, kedisiplinan, menjaga profesionalisme, serta melindungi hak-hak dari para pekerja nih, teman-teman. Lalu lanjut ke ada etika digital. Apa sih etika digital itu? Banyak sekali ya pengertian etika digital, tapi saya bahas singkat saja pengertian etika
digital, yaitu etika digital mengatur perilaku dan interaksi kita di dunia digital. Jadi ini melibatkan cara kita menggunakan teknologi, berkomunikasi online, dan menjaga privasi serta keamanan digital kita nih teman-teman. Contoh etika digital ini tidak menyebarkan informasi palsu, serta menghargai privasi dari orang lain. Oke, pembahasan tadi sekaligus menjadi penutup untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak video pembelajaran ini ya teman-teman. Semoga materi tentang etika dan hukum media ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.